Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal Muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh nisepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumu'ah di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, serta yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Insyaallah tema pada malam hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang lafadz al-aql dalam Al-Quran bagian kedua. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati rasulillah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab tafsir tematik bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama, ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan penuh khidmat, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Kita masih akan membahas yaitu tentang al-aql atau akal di dalam Al-Qur'an. Secara spesifik kita akan membatasi yaitu bagaimana Al-Quran berbicara tentang akal, atau dengan kata lain dalam konteks apa Al-Quran berbicara tentang lafal akal dan derivasinya dan pecahannya, yaitu ta'qilun, kemudian ya'qilun, ya'qiluha, dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan pada pengajian sebelumnya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu tidak tersebut kata akal dalam bentuk masdar atau kata benda. Semuanya dalam bentuk yaitu fi'il atau kata kerja. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa yang penting dari akal itu tidak seberapa besar volume akal yang kita miliki, yang kita punyai, seberapa cerdas akal yang kita miliki dan kita punyai. Tapi yang penting itu adalah akal kita itu digunakan untuk apa. Meskipun akal kita itu secerdas Albert Einstein atau B.J. Habibie
Akan tetapi ketika akal tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, maka itu sungguh-sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Jadi berbicara tentang akal, itu Al-Quran itu lebih melihat kepada fungsi dari akal tersebut, bukan seberapa besar akal tersebut dipunyai oleh seseorang atau seberapa besar volume itu dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian dari sisi bahasa juga sudah dijelaskan bahwa akal itu adalah pengikat. Jadi kalau kita punya serban, kemudian ada pengikat yang mengelilingi serban itu bisa disebut dengan iqal. Demikian juga unta atau kuda yang ada pengikat dari unta atau kuda itu juga disebut dengan iqal. Nah, kenapa demikian? Karena sejatinya manusia itu sama dengan hewan. Para filosof mengatakan bahwa manusia itu adalah hayawanun natiq, yaitu hewan yang berbicara. Dalam artian secara fisik, hewan punya mata, kita punya mata. Hewan punya hidung, kita punya hidung. Hewan bereproduksi, kita juga bereproduksi. Hewan ada lapar, kita juga ada lapar. Hewan tertarik dengan lawan jenis, kita manusia juga tertarik dengan lawan jenis. Hewan membutuhkan hubungan-hubungan lawan jenis, kita juga membutuhkan itu. Ketika keinginan-keinginan yang ada pada diri kita itu kita lost, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan. Nah, yang membedakan kita dengan hewan itu adalah kemampuan untuk menahan nafsu, kemampuan untuk menahan keinginan-keinginan itu. Nah, kemampuan untuk menahan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan, itu adalah akal yang hanya dimiliki oleh manusia. Terlebih di dalam diri manusia itu ada nafsu. Ada nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah, nafsu sibaiyah, nafsu kebinatangan, nafsu binatang buas, nafsu syaitaniyah. Itu semuanya ada di dalam diri kita. Dan oleh karena itu perlu yang namanya akal. Supaya apa? Supaya nafsu-nafsu tersebut itu tidak menjadi liar, tidak menguasai diri kita, tidak menjadikan kita justru tunduk terhadap nafsu-nafsu tersebut. Ini adalah fungsi dari akal. Akan tetapi sebagaimana karakteristik dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mempunyai karakteristik yaitu at-tamkin, yaitu memberdayakan. Jadi ketika secara umum atau secara rata-rata fungsi akal itu adalah berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan keinginan-keinginan nafsu syaitaniyah, nafsu bahimiyah, nafsu sibaiyah,
nafsu yang lain yang tidak bagus, yang tidak baik. Al-Quran memberdayakan kita manusia supaya menggunakan akal, yaitu lebih dari itu. Lebih dari itu. Di sini dicontohkan misalnya ya. Di sini dicontohkan misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Summum bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Perumpamaan penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti penggembala yang meneriaki gembalanya yang tidak mendengar atau tidak memahami selain panggilan dan teriakan saja. Mereka itu tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak berakal. Ini ternyata bahwa menurut Al-Quran orang dikatakan berakal itu tidak semata-mata bahwa dia itu bisa berdagang secara sukses, bertani secara sukses, mencari uang yang berlimpah. Ternyata tidak semacam itu saja. Tapi orang dikatakan berakal itu adalah ketika dia itu mengikuti sinaran, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali orang-orang yang sukses ya, orang-orang kafir yang sukses, dia bisa mengatakan suatu perkataan-perkataan yang bijak. Dia bisa menyampaikan ucapan-ucapan yang kelihatannya itu sangat benar. Ya. Akan tetapi di mata Al-Quran, mereka itu tetap dianggap sebagai orang-orang yang tidak berakal. Lebih dari itu, mereka dianggap sebagai orang yang tuli dan orang yang bisu, juga orang yang buta. Di sini kita bisa melihat, meskipun orang bisa berbicara, dan itu yang membedakan orang dengan hewan. Akan tetapi ketika bicaranya itu bicara yang ngawur, bicara yang bertentangan dengan fakta, bicara yang berbeda dengan kebenaran, bicara yang ini, yang itu, maka sama saja dia itu dianggap sebagai orang yang bisu. Demikian juga orang bisa mendengar, berbeda dengan benda mati. Dia bisa mendengar perkataan, dia bisa mendengar ceramah-ceramah, dia bisa mendengar ini. Akan tetapi ketika kita itu mendengar ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan, tapi kita tidak bisa memilih dan memilah. Ada ucapan buruk tapi tetap kita masukkan di dalam telinga kita. Ada berita bohong tapi tetap kita masukkan di dalam gendang telinga kita misalnya ya. Di dalam gendang telinga kita. Itu menurut Al-Quran bahwa kita itu sama saja dengan orang yang tuli. Lebih-lebih
Kalau yang kita dengar itu adalah justru perkataan-perkataan yang bohong. Yang kita dengar itu adalah justru perkataan-perkataan yang sifatnya adalah menfitnah. Sementara ketika ada perkataan-perkataan baik, nasihat-nasihat baik, kemudian kita tidak mau mendengarkan, kita tutup telinga kita, maka sama saja kita itu adalah orang-orang yang tuli. Dengan kata lain, Al-Quran hendak mengatakan orang yang mendengar, orang yang menggunakan indera pendengarannya itu siapa sih? Orang yang menggunakan indera pendengarannya itu adalah orang yang mau menerima nasihat. Orang yang mau mendengar kebenaran. Meskipun itu adalah dari musuhnya. Meskipun itu adalah dari orang yang dia benci. Meskipun itu adalah bukan dari orang yang dia sukai atau dari golongannya. Nah, kembali kepada orang yang berakal. Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, orang-orang kafir pada zaman dahulu, juga zaman sekarang, itu mereka itu di dalam berbisnis, di dalam berbisnis itu sangat-sangat sukses. Kalau sejarah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menikahi Siti Khadijah, kemudian maharnya itu adalah 100 ekor unta betina. Yang pernah ada orang yang menghitung harganya itu sampai miliaran ya, harganya sampai miliaran. Ya. Maka banyak sekali orang-orang di Makkah itu yang mempunyai kekayaan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Sufyan, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang pintar di dalam berdagang, orang-orang yang pintar di dalam berbisnis. Akan tetapi, meskipun otak mereka itu digunakan dengan penuh maksimal di dalam mengelola harta dengan menurut kacamata ekonomi itu adalah dengan pengelolaan yang sangat baik. Dengan pengelolaan yang sangat baik. Ya. Dari sisi marketingnya juga sangat bagus. Dari sisi akuntansinya juga sangat bagus. Dari sisi manajemennya juga sangat bagus. Tetapi ketika mereka itu tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tidak menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pemberi rezeki, maka dengan tegas Al-Quran mengatakan meskipun mereka cerdas berdagang dan sebagainya, mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak berakal. Mereka punya akal. Mereka punya akal. Itu tidak dinafikan oleh Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya.
Sampai di sini kita bisa mengetahui ya. Sampai di sini kita bisa mengetahui. Jadi penggunaan akal menurut Al-Quran itu tidak hanya sekedar bagaimana orang itu mencari rizki dengan baik, bagaimana orang itu bisa makan dengan aman dan sejahtera, bagaimana orang itu bisa membangun rumah yang nyaman dan selesa untuk dinikmati. Tidak hanya itu. Tapi ternyata orang yang berakal menurut Al-Quran atau orang yang menggunakan akalnya menurut Al-Quran itu adalah orang yang juga menggunakan akalnya untuk rumah hati, untuk rumah keimanan, untuk rumah keyakinan, dan untuk rumah ketakwaan. Jadi orang yang membangun rumah secara fisik, membangun rumah yang megah-megah, mengumpulkan uang yang banyak-banyak misalnya ya, itu menurut Al-Quran belum bisa disebut sebagai orang yang menggunakan akal ketika aspek rohaniyahnya itu tidak diperhatikan atau tidak diberi porsi yang mencukupi. Nah, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'aku bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa. Summum bukmul umyun fahum la ya'qilun. Terus siapa Alwi? Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sing banter Kausar, misal. Terus siapa Sar? Sadaqallahul azim. Oke, sekarang kita lihat. Yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 242. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang hak-hak perempuan ketika ditinggal oleh suaminya. Di situ dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh istri. Kemudian ayat sebelumnya berbicara tentang hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Yang artinya apa? Yang artinya adalah
ini berbicara tentang al-hifadz atau penjagaan. Sebagaimana orang itu diperintahkan untuk menjaga sholat. Sholat 5 waktu dijaga. Orang juga diperintahkan laki-laki untuk menjaga istrinya. Kemudian si istri itu juga diperintahkan untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga barang-barang yang dimiliki oleh suaminya. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nah, ini juga ini merupakan karakteristik dari Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran itu memberdayakan manusia di dalam setiap aktivitasnya. Jadi kalau diajukan pertanyaan, apa sih yang harus dijaga? Nah, sebuah rumah tangga itu yang harus dijaga itu apa? Kalau orang-orang biasa, orang-orang awam, rumah tangga atau rumah itu harus dijaga dalam artian apa? Dalam artian pintu harus ada kuncinya. Barang-barang harus ditempatkan di tempat yang baik. Harus dirawat, dibersihkan dan seterusnya. Itu penjagaan. Akan tetapi Al-Quran minta lebih dari itu. Rumah boleh kalian jaga, rumah tangga boleh kalian jaga, tapi ada sesuatu yang harus juga kalian jaga dan itu harus menjadi prioritas. Apa itu? Sholat. Sholat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Sholat yang harus dijaga. Dengan kata lain, kalau sebuah rumah tangga ketika dia sudah bisa menjaga perabot-perabotnya dengan baik, menjaga keuangan dengan baik, menjaga, mengatur kebutuhan-kebutuhan dengan baik. Itu menurut Al-Quran, itu belum disebut sebagai rumah tangga yang berakal. Tapi rumah tangga yang berakal itu adalah ketika setiap individu dari rumah tangga tersebut itu sama-sama menjaga sholat. Si bapak mengingatkan kepada anaknya, bagaimana sholatmu. Si kakak mengingatkan adiknya, bagaimana sholatmu dik. Si adik juga mengingatkan kakaknya, mengingatkan seluruh keluarga tentang bagaimana sholat. Menurut Al-Quran inilah orang-orang yang berakal. Orang yang menggunakan akal. Kita bisa melihat ya, bagaimana Al-Quran tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 171 tentang keimanan. Jadi penggunaan akal itu juga harus digunakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Di dalam rumah tangga, Al-Quran juga mengingatkan, gunakanlah akalmu. Tidak hanya sekedar mengatur keuangan,
Tidak hanya sekedar yaitu membeli perabot-perabot yang dibutuhkan, menata, merapikan, membersihkan dengan sebaik-baiknya, tidak. Tapi penggunaan akal itu juga diperlukan. Bagaimana setiap individu itu menjaga sesuatu yang lebih dari sekedar perabot, yang lebih dari sekedar harta, yaitu apa? Yaitu sholat. Dan kalau keluarga itu menjadikan sholat sebagai perabot, sholat sebagai lantai, sholat sebagai atap, sholat sebagai ruang tamu, sholat sebagai kamar tidur, sholat sebagai pintu, sholat sebagai dapur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka keluarga itu oleh Al-Quran disebut sebagai keluarga yang berakal. Keluarga yang berakal. Nah, kemudian bagaimana sih supaya kita itu bisa menggunakan akal dengan baik sehingga di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang tersebut di dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Terus siapa Hendi? Terusnya apa? Masya Allah, lancar sekali. Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti, agar kamu berakal. Bagaimana sih supaya akal kita itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana supaya penggunaan akal kita itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Dawuhnya Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati Rasulillah. Aku meninggalkan untuk kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan pernah sesat kalau kamu berpegangan kepada dua perkara itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Dengan kata lain, kita bisa dianggap menggunakan akal dengan baik itu apabila kita berpegangan kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Sebagaimana sudah saya sampaikan di pengajian sebelumnya, karena Al-Quran, karena akal kalau dibiarkan berpikir
berpikir semaunya sendiri. Coba Anda perhatikan ya. Seperti Albert Einstein atau Stephen Hawking ya. Itu kan orang-orang yang jenius. Orang-orang yang cerdas. Tapi kecerdasannya itu atau otak mereka itu ketika digunakan dengan tanpa sinaran Al-Quran, maka mereka akan sampai pada titik yaitu ateisme. Tidak percaya kepada Tuhan. Dulu ada yang namanya Qarun. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Aku bisa kaya raya ini itu karena aku memang mempunyai ilmu mencari harta. Demikian juga Fir'aun. Fir'aun itu ya pinter. Pinter, gagah dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak percaya kepada Tuhan. Sebelumnya lagi ada Namrud. Namrud itu juga pinter. Ahli astronomi, ahli matematika, ahli fisika, ahli geografi. Saking pinternya, kemudian dia itu menjadi ateis, bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Padahal contoh yang nyata itu ada di depan kita. Para nabi, para rasul itu ya orang-orang yang pintar juga. Orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang jenius. Tapi mereka tidak kemudian menjadi ateis. Suatu ketika Imam Ar-Razi seorang dokter ya, Ar-Razi dokter. Suatu ketika terdengar adzan ya. Ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Imam Ar-Razi itu kemudian menjawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembantunya itu kemudian heran, agak heran, nggak tahu nih pembantunya mungkin Muslim atau tidak. Ya Imam Ar-Razi, kenapa kamu masih seperti mengagungkan Muhammad? Padahal kamu itu adalah orang yang jenius, orang yang cerdas, ahli di dalam kedokteran, ahli fisika, ahli kimia, ilmu luar biasa. Apa kata Imam Ar-Razi? Ketahuilah bahwa aku bisa seperti ini itu adalah karena orang itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podo-podo pinter. Imam Ar-Razi ya pinter, Albert Einstein ya pinter, Stephen Hawking ya pinter. Dan menemukan penemuan yang spektakuler. Akan tetapi ketika kepintaran itu menyebabkan orang kemudian lalai kepada Tuhan, maka ketahuilah dan sadarlah bahwa kamu sedang tersesat. Tapi ketika kamu semakin pintar, kok semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kamu ada di jalan yang benar.
Mengidawi para ulama, man izdada ilman walam yazdad hudan wa taqwan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang ilmunya bertambah, sing sapa wonge tambah pinter, tapi tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya tidak semakin bertambah, hidayahnya tidak semakin bertambah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalian boleh menjadi orang yang cerdas, tapi tetap dalam sinaran Al-Quran. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Marilah kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah dan juga para pendengar dan juga para pemirsa, kajian tafsir tematik pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.